Menjelang pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia, bek timnas Vietnam Do Duy Man berkelakar. Kalau dia merasa bingung apakah akan menghadapi tim Indonesia atau tim Belanda. Sindiran itu muncul karena dari 28 pemain yang dipanggil Sintayong untuk melawan Vietnam, 9 diantaranya memiliki darah Belanda. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan apa yang disampaikan Do Duy Man membuktikan peningkatan kualitas yang ada di timnas Indonesia mulai disorot tim-tim rival. Saya setuju dengan Pak Erick Thohir kalau kualitas timnas Indonesia meningkat. Tapi di sisi lain, naturalisasi besar-besaran ini tidak menunjukkan kualitas sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Kita masih melihat masalah di sana-sini. Bahkan teknologi VAR, video assistant referee yang dijanjikan sudah siap di paruh kedua musim juga belum kunjung terlihat realisasinya. Apakah hanya janji kampanye? Mari kita gelitikin. Hanya digelitik. Bicara mengenai teknologi dalam bidang sepak bola, sebetulnya banyak sekali yang kita bisa implementasikan dan manfaatkan untuk pengembangan kualitas para pemain lokal. Sehingga solusi naturalisasi bukan satu-satunya jalan meningkatkan kualitas pemain bola Indonesia. Yuk kita intip beberapa teknologi yang bisa dijadikan sebagai katalisator pengembangan kualitas para pemain sepak bola Indonesia yang sudah banyak digunakan klub dan negara yang sepak bolanya sudah lebih maju dari Indonesia. Yang pertama adalah virtual reality training. Teknologi ini merupakan alat untuk simulasi interaktif yang menawarkan pengalaman mendalam kepada pengguna, terutama dalam konteks olahraga seperti sepak bola. Melalui platform VR, para atlet dapat terlibat dalam latihan yang meniru situasi lapangan secara virtual, yang pada gilirannya dapat membantu mereka meningkatkan pengambilan keputusan dan kesadaran spasial dalam permainan. Yang kedua yaitu performance tracking wearables. Perangkat ini termasuk pelacak GPS dan akselerometer menyediakan data terperinci tentang gerakan atlet seperti jarak yang ditempuh, kecepatan, dan metrik kinerja lainnya. Informasi ini berharga bagi pelatih dan staf medis untuk memantau kinerja atlet secara terperinci, menganalisis tren, dan mengelola cedera. Ketiga, video analisis software adalah alat yang memungkinkan pelatih dan analis untuk merekam dan memeriksa ulang pertandingan secara rinci. Dengan memeriksa rekaman permainan, para profesional dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu, memahami strategi lawan, serta mengembangkan rencana taktis yang lebih efektif. Selanjutnya, biomechanical analysis system. Peralatan ini digunakan untuk menganalisis gerakan dan teknik atlet, membantu dalam mengoptimalkan kinerja serta mencegah cedera. Data yang dihasilkan dari analisis biomekanik membantu pelatih untuk memberikan umpan balik yang terarah dan membuat perbaikan teknis yang diperlukan. Kelima yaitu Smart Soccer Balls, merupakan teknologi dalam sepak bola yang dilengkapi dengan sensor yang mampu mengukur berbagai parameter seperti lintasan, kecepatan, dan rotasi bola. Data yang dikumpulkan ini memberikan pembelajaran yang berharga kepada pemain dan pelatih, memungkinkan mereka untuk mengasah keterampilan tendangan dengan lebih baik. Keenam, drone teknologi. Penggunaan drone dalam merekam sesi latihan dan pertandingan memberikan perspektif yang unik dan komprehensif kepada pelatih. Dengan menggunakan footage dari drone, pelatih dapat menganalisis pola permainan, mengidentifikasikan kelemahan taktis, dan memberikan umpan balik yang lebih akurat kepada para atlet. Ketujuh, fitness monitoring apps. Aplikasi ini memungkinkan atlet untuk melacak tingkat kebugaran mereka, mengelola beban latihan, serta merencanakan pemulihan dengan lebih baik. Dengan data yang terkumpul, pelatih dapat mengatur program latihan yang lebih efisien dan mengurangi risiko cedera. Kedelapan, neurofeedback training. Teknologi ini menggunakan pemantauan gelombang otak untuk meningkatkan keterampilan kognitif atlet, seperti fokus dan waktu reaksi. Dengan latihan neurofeedback, para atlet dapat meningkatkan kemampuan mental mereka yang penting dalam situasi pertandingan yang intens. Teknologi kesembilan, simulation software. Program ini mensimulasikan skenario permainan yang memungkinkan atlet untuk melatih taktik, formasi, dan situasi permainan tertentu.
Simulasi ini membantu para pemain untuk memahami peran mereka dalam tim dan meningkatkan koordinasi antar rekan setim. Teknologi yang ke-10 adalah Artificial Intelligence Coaching Platforms. Sistem ini menganalisis data kinerja atlet dan memberikan umpan balik serta rekomendasi pelatihan yang dipersonalisasi. Dengan teknologi AI, pelatih dapat memahami tren kinerja atlet secara lebih mendalam dan mengembangkan program latihan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Di era sepak bola modern saat ini, bakat bukan satu-satunya yang menentukan kualitas pemain sepak bola, tetapi teknologi sudah menjadi sebuah keharusan untuk meningkatkan skill dan performa dari para pemain bola. Jadi, jika hampir setengahnya pemain nasional dihuni oleh pemain naturalisasi, apakah merupakan sebuah kebanggaan kita? Apalagi belum mendapatkan piala apapun. Atau memang back timnas Vietnam ada benarnya? Ini tim Indonesia atau tim Belanda?